Hadap kanan. Gerak. Silakan pimpinan masing-masing pimpinan barisan mengatur barisannya. Khusus untuk karyawan-karyawati pemerintah Kabupaten Konawe, masing-masing OPD yang diundang hari ini untuk mengikuti sebagai peserta upacara, silakan memasuki lapangan upacara di sebelah kiri dari barisan Dishub. Sekali lagi kami sampaikan seluruh staf OPD P3K silakan memasuki lapangan upacara, mengambil posisi di sebelah kiri dari Dishub. Mohon dipercepat Pak, Bapak Ibu, supaya upacara segera kita laksanakan. Terima kasih. Izin perintah dari pimpinan, mohon masing-masing sekdis untuk mengontrol teman-teman staf untuk menjadi peserta upacara. Izin Pak, Bapak-bapak yang masih berdiri di belakang tenda, mohon kita masuk lapangan upacara. Sesaat lagi upacara segera kita laksanakan. Mohon izin menyampaikan perintah dari pimpinan. Mulai dari pejabat eselon 4, staf dan P3K langsung masuk ke dalam bentuk satu barisan. Sekali lagi kami sampaikan, mulai dari pejabat yang setingkat eselon 4, staf dan seluruh P3K segera masuk ke dalam lapangan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Hania SPD MPD, Ketua PGRI Kabupaten Konawe bersama pengurus mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Konawe tahun 2025. Konawe bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan untuk menonaktifkan telepon genggam Anda atau mengunggah berkode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih. Bismillah.
saja mic di sini, nggak bagus kamera ada ambil dalam mic-nya. Biar ini tidak on. Biar ini tidak on, yang penting aja. Jelek sekali kamera ada ambil buat tidak ada mic-nya. Jangan dulu, baca Quran dulu. Kalau kan tidak baca ini, Pak. Masuk dulu, Pak. Tidak lama juga buka Bapak di mes. Iya, oke. Baca dulu profilnya ini atau yang pas ini. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Barisan, saya ambil alih. Masing-masing komandannya ke samping kanan barisan. Barisan! Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Hadirin yang kami hormati, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Perwira Upacara Yamin SSI, lahir di Kulahi pada tanggal 12 Mei tahun 1974. Menjabat sebagai Kasih Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Konawe. Komandan Upacara Sahrun SH, lahir di Asinua pada tanggal 25 Mei tahun 1980. Menjabat sebagai Kasih Operasional dan Pengendalian pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Konawe. Pembaca sejarah singkat Kabupaten Konawe, Dr. Haji Abdul Ginal Sambari SOS MSI, lahir di Kendari pada tanggal 26 Juli tahun 1966. Menjabat sebagai
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, Ketua Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe, dan Ketua Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tenggara dengan gelar Kotu Bitara atau Mahkamah Agung Wonua Konawe. Pemimpin Barisan Pembawa Lambang Daerah Sadli Eskom, lahir di Parauna pada tanggal 16 Agustus tahun 1991. Pembawa Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Arjiman SH, lahir di Andepo Sandu pada tanggal 12 Mei tahun 1990. Pembawa bendera Tombi-Tombi. Naim Maranai SPD, lahir di Asau pada tanggal 30 Mei tahun 1990. Barisan Pembawa Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Atang SAG, lahir di Bungguosu pada tanggal 8 Desember tahun 1986. Andreas Mustawan Eshut, lahir di Walai pada tanggal 17 Februari tahun 1982. Muhammad Padli Saputra Esos, lahir di Kolaka pada tanggal 24 April tahun 1994. Samir SPD, lahir di Tongauna pada tanggal 10 April tahun 1988. Andar Adiansa SIP, lahir di Latoma pada tanggal 22 November tahun 1999. Muhammad Asrisal SH, lahir di Ameroro pada tanggal 23 Juni tahun 1988. Seluruh anggota Barisan Pembawa Lambang Daerah Kabupaten Konawe adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe. Gita Prajawibawa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe. Gita Pati Erika Putri Adrianti SPD, lahir di Unaha pada tanggal 4 November tahun 1996. Pembaca sejarah singkat Kabupaten Konawe. Yesi Aprilia Syarianto SPD, lahir di Molawe pada tanggal 9 April tahun 1992. Unit kerja Staf Protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe. Pembawa acara Win Uswatun Alia Esos, lahir di Unaha pada tanggal 20 Maret tahun 1996. Unit kerja Staf Protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe. Selesai.
Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, bersama Ibu Hajah Hania SPE MPD GR, dan Wakil Bupati Konawe, Bapak Haji Syamsul Ibrahim SE MSI, tiba di tempat upacara, dimohon menempati mimbar kehormatan. Leting. Leting saya di Magelang. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Konawe. Sejarah singkat Kabupaten Konawe. Periode pra-pemerintahan Kerajaan Konawe. Kabupaten Konawe sekarang, awal terbentuknya bernama Kabupaten Kendari, memiliki sejarah peradaban yang panjang. Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu. Wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe. Masyarakat di wilayah ini telah menghuni daratan Jazirah Sulawesi Tenggara, bagian Tenggara. Menurut hasil penelitian bahwa masyarakat daerah ini menghuni wilayah sejak ribuan tahun yang lalu, membentuk pemukiman kuno, membentuk komunitas masyarakat secara sederhana yang dipimpin oleh puak-puak gelar Mbue. Mereka menghuni wilayah Tobu, Napo, dan Anggalo. Kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih luas. Masyarakat suku Tolaki sejak zaman prasejarah telah memiliki jejak peradaban. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan arkeologi di beberapa gua atau kumapo di Konawe bagian utara maupun di beberapa gua yang ada di daerah ini. Periode pemerintahan Kerajaan Konawe. Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari bergabungnya beberapa kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea, Watu Mendonga, dan Tambosupa, B. Burhanuddin dan kawan-kawan, 1977, 1978, Halik, 1977-78, Yong, 2010, Melamba, 2013. Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam Konfederasi Kerajaan Konawe di bawah kepemimpinan Mokole More, Wekoila, tahun 1105 Masehi. Ia membentuk Jabatan Owati dan pemerintahan. Tonomotuo dibantu dua orang pohumba, yaitu pohumba seperti wakil pimpinan dan tamalaki atau panglima perang. Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo. Mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri. Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole Larebi dengan gelar Sangya Inato tahun 1602-1668. Ia menerapkan sistem pemerintahan Barata
atau 4 sayap, yaitu Sibolem Batahu no Konawe dan Opitu Dula Batu no Konawe, yaitu 7 anggota Dewan Kerajaan Konawe. Struktur pemerintahan Sibolem Batahu yaitu 1. Tambo Ilosano Leo, sebuah pintu terbitnya matahari bergelar Sapati di Pumboponi Rano Meto. 2. Tambo Itepuliano Leo yang berarti pintu terbenamnya matahari bergelar Sabandara di Bobalatoma. 3. Barata Ihana yang berarti sayap perahu sebelah kanan bergelar Ponggawai Una di Tongauna. 4. Baratai Moeri yang berarti sayap perahu di sebelah kiri bergelar Inowai Asaki di Puriala. Ini 1917, 1935 MVO Kendari 1917, 1928. Tiap wilayah Barata ini terbagi atas beberapa tobu dipimpin oleh Pu Tobu dan membawahi beberapa onapo atau kampung yang dipimpin oleh Tono Motuo. Adapun pejabat Opitu Dula Batu no Konawe, yaitu Dewan Kerajaan yang terdiri dari 7 orang. 1. Tu Sabuta Ika Supute, Kapita Anamolepo Uepai, Kapita Bondoalai Sambara, dan 4 pejabat daerah bagian Sapati Ranometo, Sabandarai Bobalatoma, Ponggawai Tongauna, Inowa Asaki. Dengan ini dipimpin langsung oleh Mokole atau Raja. Dalam struktur kerajaan Konawe terdapat beberapa jabatan antara lain pejabat tingkat Ponua atau negeri garis miring pusat terdiri Putra Mahkota Inia Sinumo Abuki. Inia Sinumo Butambinotiso Tobu Tinorai adalah putra mahkota atau calon pengganti raja atau Mokole di Abuki. Secara formal berada di luar dewan ini, akan tetapi di dalam prakteknya seringkali juga termasuk di dalam dewan ini. Jar Perslak 1816, laporan keadaan Hindia Belanda 1924, El Poncine 1949. Sule Mandara, Pu Osu, Kotu Bitara, Mahkamah Agung atau Hakim Kerajaan di Bonggeduku bergelar Anakia Kotu Bitara. Tutubi Motaha atau gelar Raha Mongkasono Una, pengawal pribadi raja berkedudukan di Anggaberi bergelar Anakia Dutuwi Motaha. Obati atau Tuan Dasa dalam hal ini jaksa di Anggotoa. Rakahim Betumbuno Buta Konawe di Tuoi merangkap Putobu Konawe. Dungguano Totokono Buta Konawe, Kerajaan Konawe, urusan protokoler Kerajaan Konawe di Dunggua Amonggedo. Petumbula Radati di Tudaone, Bite Kinalumbi, Kapita Lembo di Lembo. Kukuahano Buta Konawe di Pehanggo. Parewano Buta Konawe di Sanggona dan Pakakasano Buta Konawe di Tawangan. Pada tingkat Putobu terdapat jabatan yang bergelar Anakia Putobu dibantu oleh Pabitara, Tolea, dan Posudo. Pada tingkat Putobu atau kecamatan dalam garis miring distrik, selanjutnya pemerintahan Onapo dan kampung dijabat oleh seorang Tonomotuo, kemudian berubah menjadi kepala kambo atau kepala kampung, dan pemerintahan tingkat Anggalo atau wilayah yang lebih rendah yaitu berupa lembah terdapat jabatan Tamalaki, Mbuakoi, Mbusehe, Mbuowai, Mbusopu, dan Opande, itu Pandegara, Pandai Laika, Pandai Ula, dan sebagainya. Struktur wilayah pemerintahan kerajaan terdiri 1. Tingkat Ponua atau negeri dipimpin oleh seorang Mokole atau raja. 2. Tingkat Tobu atau daerah dipimpin oleh seorang Putobu. 3. Tingkat Onapo dipimpin oleh seorang Tonomotuo. Pemerintahan Kerajaan Konawe pada masa Raja Lakidende dengan gelar Sangyang Kinoburu 1725-1786 tetap memakai konsep struktur Sibolem Batahu dan Opitu Dula Batu no Konawe. Pasca pemerintahan Mokole Lakidende, gelar Sangyang Kinoburu, Kerajaan Konawe mengalami kondisi disintegrasi. Kesinambungan Kerajaan Konawe dilanjutkan oleh pemimpin pejabat sementara Raja atau Mokole Konawe. Di antaranya adalah Tosugi, gelar Pakandeate atau Tawe Lerehoma 1787-1814, Alima 1814-1815, Lata Lambe 1815-1858, Weonupe 1858-1872, dan Saranani
Tundu Oluto Huta Tepihai Pondidaha 1872 1904 diolah oleh Encyclopedia Nederlands India 1917 1935 El Poncine 1948. DPD 2 Lembaga Tolaki Kabupaten Konawe menggelar dan Pemborehu Amokole Konawe pemerintahan Konawe pada zaman Hindia Belanda. Sebelum menguasai wilayah Konawe, pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan rangkaian penjelajahan di daerah Konawe atau Kendari, diantaranya ekspedisi tahun 1705 oleh Nicholas Winton, 1815-1830, Jacques Nicolas Posmayer, membangun tangsi militer dan melaporkan potensi wilayah Kendari dan sekitarnya. Dasar inilah diadakan penaklukan terhadap wilayah Konawe. Selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda mengadakan perjanjian, baik itu perjanjian panjang atau long kontrak dan atau akta ikatan perlahan bevestiging maupun perjanjian pendek korte perclearing. Selanjutnya dibentuk pemerintahan kerajaan Laiwoi dengan Raja pertama Sao Sao 1881 1933 dan TKK 1934 1955. Serangkaian penaklukan seluruh Sulawesi oleh ekspedisi militer kolonial Belanda. Pada tahun 1905 dilakukan pula langkah-langkah penataan kembali administrasi dan organisasi pemerintahan. Pada tahun 1906 berdasarkan surat keputusan sementara Gubernur Celebes en Enderhagen, Celebes en daerah taklukannya, pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan wilayah di Sulawesi Tenggara dengan membentuk Bestuur Afdeling Pan Oud Celebes, Afdeling Sulawesi Timur, terdiri dari 4 wilayah, yaitu Under Afdeling Buton, Under Afdeling Muna, Under Afdeling Kendari, Under Afdeling Tukang Besi Island. Kemudian tahun 1924 dirubah menjadi Afdeling Buton dan Laiwoi, di mana Under Afdeling Tukang Besi Island digabung dalam Under Afdeling Buton. Salah satunya terdapat Under Afdeling Kendari yang dipimpin oleh seorang kontroleur atau Tuan Petor atau Tuan Betoro. Wilayah Under Afdeling Kendari pada awal pembentukannya terdiri 3 distrik, yaitu 1 distrik Ranameto, distrik Konawe, dan distrik Andolo. Jar Perlak Regening Almanak 1906-1917. Pada zaman Belanda terdapat dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan pribumi, yaitu kerajaan Laiwoi dipimpin Raja Laiwoi, dan pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh kontroleur. Pada tahun 1905 ekspedisi militer Hindia Belanda melakukan penaklukan seluruh Sulawesi. Kemudian dilanjutkan dengan penataan administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Sejak tahun 1906 Sulawesi Tenggara dijadikan Afdeling dalam wilayah Government Celebes on Underhagen. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada zaman Hindia Belanda, kawasan Sulawesi bagian Tenggara bergabung dalam wilayah Celebes on Underhagen atau Sulawesi dan daerah bawahannya yang dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Makassar. Membawahi 8 wilayah Afdeling yang dijabat oleh asisten residen, salah satunya adalah Afdeling Buton and Laiwoi, berkedudukan di Bau-Bau. Struktur wilayah Afdeling Buton and Laiwoi ini membawahi beberapa Under Afdeling, yaitu Buton, Kendari, dan Muna. Pada tanggal 2 Agustus 1918 pemerintah Hindia Belanda berdasarkan korte perclearing atau perjanjian pendek mengakui 2 kerajaan di Sulawesi Tenggara, yaitu Kerajaan Buton dan Laiwoi setingkat swapraja. Laiwoi atau Kendari berdiri sendiri menjadi swapraja Laiwoi dengan pejabat pribumi bergelar Mokole atau raja, sedangkan swapraja Buton dipimpin oleh seorang sultan. Selain itu terdapat pemerintahan setingkat Under Afdeling yang dipimpin oleh kontroleur. Setiap daerah Under Afdeling terbagi menjadi 2 distrik yang dipimpin oleh kepala distrik. Pada tahun 1906, keadaan pemerintah wilayah Konawe atau Kendari adalah sebagai berikut. Ranameto di bawah Mokole, membawahi Sapati Ranameto, Ponggawai Poasi atau Abeli yang dipindahkan sebelumnya dari Tongauna. 3 Kapitan Bondoala atau Sampara. 2. Konawe tidak ada kepala, terdiri dari Pondidaha atau Pabitara Sulemandara, Tongauna atau Ponggawa,
Anggaberi, Hulu Balang atau Penghulu, Abuki, Bokeo, Latoma, Sabandara, Uepai atau Kapitan Molepo atau Ana Molepo, Lambuya, Puriala, Innova, Wawotobi, Sulewatang, baru diadakan pada tahun 1906. Pejabat pertama adalah Samuale dengan tugas sebagai penerima osara dari Ranometo jika ke Konawe. Hal ini menggambarkan bahwa osara di Konawe setelah Laki Dende kedua meninggal tidak berfungsi sehingga harus diangkat pejabat pengganti Sulewatang. 3. Andolo di bawah seorang Anakia atau Mokole, Wiwirano di bawah seorang Anakia, Lasolo dan Wawoni di bawah seorang Anakia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat perlawanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Konawe diantaranya Lamboasa, Lapadi, Ponggawa, Tukila, Weribundu, Tielete, Wulu Mohitu, Polonui, Samuale, Lamaradi, Kokodi, Sanilau, Lamanga, Wulu Mohitu, Lamasoleo, Kapita Larambe, Kapita Pombili, Lango, Matasala, Lataniambo, Merambangi, Pagala, Tekoha, Latimbangi, Kompometo, Lamarata, Bomba, Lalengo, dan Haji Abdullah. Kolonial Perslak 1906, 1940, Jer Perslak 1919, 1938, Halik 1984, Tamburaka 24 Mei 2013. Pada masa pemerintahan Andor Abdeling Kendari terdiri dari beberapa pemerintahan tingkat distrik yang dipimpin oleh kepala distrik, pemerintahan Okambo yang dipimpin oleh kepala Kambo. Adapun perkembangan pemerintahan distrik di Kendari yaitu tahun 1906 jumlah distrik 3 ditambah 14 Andor distrik. Tahun 1911 jumlah distrik menjadi 16 distrik. Tahun 1929 berjumlah 14 wilayah distrik dan tahun 49 berjumlah 7 wilayah. Konawe zaman pemerintahan Jepang atau Nippon. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan di Konawe atau daerah Kendari ini hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan dan jabatan-jabatan ke dalam istilah bahasa Jepang. Pergantian itu seperti istilah Abdeling diganti dengan istilah Ken. menjadi Ken Kendari. Andor Abdeling diganti dengan Bunken yang masing-masing dijabat oleh Ken Kanrikan dan Bunken Kanrikan. Istilah distrik dan Andor distrik diganti dengan istilah Gun. Demikian istilah kampung diganti dengan istilah Son yang masing-masing dijabat oleh Gunco dan Sonco. Pada zaman penjajahan Jepang 1942, 1945 daerah Sulawesi Tenggara, bentuk pemerintahan yang ada tetap digunakan, hanya sebutannya yang berubah. Abdeling Buton dan Laiboy menjadi Ken dan kepala pemerintahan yang sebelumnya disebut asisten residen menjadi Ken Kanrikan. Daerah-daerah Andor Abdeling disebut Bunken. Kepala pemerintahan yang sebelumnya disebut Kontroleur menjadi Bunken Kanrikan. Raja disebut Suco pada masa Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang diangkat Kapitan Lasandara sebagai Raja II di Kerajaan Laiboy. Arsip Selebes Niot 1943. Konawe zaman pasca kemerdekaan. Zaman Revolusi Fisik 1945-1959. Di daerah Kendari atau Konawe terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan, diantaranya Aib Supu Yusuf, Abdul Majid Haji Jupri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, keluarga Silondai, Muhammad Ali Silondai, Abu Raira Silondai, Yakob Silondai, dan masih banyak lagi pejuang yang mempertahankan kemerdekaan daerah Kendari. Persiapan pembentukan Kabupaten Kendari, negara Indonesia Timur dibentuk dengan Ordinated in 1946 nomor 143 titik Samanica, membentuk Neo Swapraja yaitu Neo Swapraja Muna dan Neo Swapraja Mekongga, serta memperbesar jumlah anggota Swapraja Buton dari 4 menjadi 8 orang dan merubah nama Swapraja Laiwui menjadi Swapraja Konawe. Berdasarkan Statblad nomor 1.7 tahun 1947, Swapraja Laiwui diperintah oleh satu dewan yang terdiri dari Raja atau Sangia TKK, Sapati Mali, Kapitan Lasandara. Dengan terbentuknya negara Indonesia Timur, di samping badan eksekutif juga dibentuk badan legislatif atau parlemen. Dari Swapraja Laiwui terpilih Lasandara sebagai anggota parlemen NIT mewakili daerah ini, dengan kemudian pada tahun 1948
beliau diganti oleh Pak Belu, Cauran Selebes 1948, Talhas 1982. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya menjadi 7 swatantra, diantaranya daerah Sulawesi Tenggara yang meliputi Kendari, Buton, Muna, dan Kolaka menjadi sebuah kawedanan. Samanica, Swapraja Laiwoi diubah menjadi Swapraja Konawe. Pembentuk Kepala Pemerintahan Negeri Kendari pada tanggal 18 Agustus tahun 1950, pejabatnya dipimpin oleh KPN yang berlangsung sejak tahun 1950 hingga tahun 1960. Di pihak lain, pemerintah negeri sebagai kelanjutan sistem pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri. Berikut pejabat kepala pemerintah negeri KPN Kendari yaitu Muhammad Amin Daeng, Suro 18 Agustus 1950 sampai 17 September tahun 1951. Kedua, AIB Supu Yusuf 18 September 1951 sampai dengan 15 September tahun 1952. Bidin 16 September tahun 1952 sampai 1955. Akli Prajaha LLT 1955 sampai 1958. AIB Supu Yusuf tanggal 4 April 1958 sampai dengan 1960. Arsip Kabupaten Kendari tahun 1939 sampai 1985, koleksi arsip BPAD Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1959, junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur 1950 Nomor 44, yakni Daerah Kawedanan Kendari seperti yang dimaksud dalam Blat Nomor 14377 dan Undang-Undang Sub 3 yang meliputi wilayah bekas Swapraja Laiwoi termasuk under of the link. Dalam wilayah pemerintah Kawedanan Kendari terdapat koordinator pemerintah dengan kecamatan meliputi 15 distrik dan 377 kampung yang terdiri dari 1. Koordinator pemerintah Kecamatan Kendari yang meliputi distrik Kendari, distrik Sampara, distrik Konda, dan distrik Wawonii. 2. Koordinator pemerintah Kecamatan Laiwoi Utara yang meliputi distrik Pondidaha, distrik Wawotobi, distrik Uepai, distrik Lambuya, distrik Latoma, distrik Tongauna, dan distrik Abuki. Koordinator pemerintahan Kecamatan Laiwoi Selatan yang meliputi distrik Roraya, distrik Kolono, distrik Palangga, distrik Andolo. Sumber arsip daerah Kabupaten Kendari tahun 1939 sampai 1985. Perubahan distrik menjadi kecamatan berlangsung sampai keluarnya Perbub Nomor 2 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang realisasi pembentukan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Koordinator pemerintah kecamatan tersebut berlangsung sejak tahun 1950 sampai dengan 1959 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Seiring berlakunya undang-undang tersebut, Kawedanan Kendari telah dibubarkan dengan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara atau Sulseltra tanggal 2 Februari tahun 1960 nomor Romawi 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi. Daerah kabupaten tersebut salah satunya adalah Kabupaten Kendari. Kemudian tepat tanggal 3 Maret tahun 1960 dilantik Dr. Andes Abdul Silondai sebagai Bupati Kendari pertama, bertepat di gedung Sekolah Cina Kantor Sekolah Cina Kota Kendari. Selanjutnya dengan SK Gubernur Provinsi Sulseltra tanggal 19 Desember tahun 1964 nomor 2067A, maka daerah Kabupaten Kendari dibentuk 7 kecamatan masing-masing: Kecamatan Kendari, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Ranome Eto, Kecamatan Sampara, Kecamatan Lambuya, dan Kecamatan Wawonii. Arsip Kabupaten Kendari tahun 1939 sampai 1985, koleksi BPAD Sulawesi Selatan.
para Bupati Kendari atau Konawe adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Andos Haji Abdullah Silondae pada tahun 1960 sampai dengan 1968. Dilantik tanggal 3 Maret tahun 1960, Dr. Andos Haji Abdullah Silondae ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Daerah pertama Kabupaten Kendari dan diberhentikan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober tahun 1968 nomor PEM 7/14/18 garing mendatar 283-287 titik. Kedua, Abu Nawas tahun 1968 sampai 1973. Abu Nawas diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Kendari melalui keputusan Mendagri tanggal 1 Oktober tahun 1968 nomor PEM titik 7/14/18 mendatar 287 dan dilantik pada tanggal 10 Oktober tahun 1968. Beliau diberhentikan dengan hormat setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 8 Maret tahun 1973 dengan nomor pemberhentian 714/34 mendatar 84. 3. HBA Haji Konggoasa pada tanggal 8 Maret 1973 sampai 3 November tahun 1973. Beliau diangkat sebagai penjabat Kepala Daerah tingkat 2 Kendari melalui SK Mendagri tanggal 8 Maret tahun 1973 nomor PM titik 7 garis mendatar ulang PM titik 7/4/34 mendatar 84 dan dilantik pada tanggal 2 Juni tahun 1973 dan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 1978 nomor PEM titik 7/18 mendatar 26 mendatar 488 beliau diberhentikan dengan hormat sebagai penjabat Kepala Daerah tingkat 2 Kendari dan tetap melanjutkan tugas sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Letkol Infantri Abdul Hamid 13 November 1973 sampai 20 April tahun 1976. Letkol Infantri Abdul Hamid diangkat sebagai pejabat Kepala Daerah tingkat 2 Kendari melalui surat keputusan Mendagri tanggal 13 November tahun 1973 nomor PM titik 7/18/26 mendatar 488 dan dilantik pada tanggal 1 Desember tahun 1973. Selanjutnya diberhentikan dengan hormat pada tanggal 20 April tahun 1976 melalui surat keputusan Dalam Negeri nomor PM 7/4,14 mendatar 152. 5. Haji Andri Jupri SH pada tanggal 20 April tahun 1976 sampai 1987. Andri Jupri SH diangkat dengan keputusan Mendagri tanggal 20 April tahun 1976 nomor Pemda titik 7/4/14 mendatar 152 setelah dipilih oleh DPRD Kabupaten Daerah tingkat 2 Kendari dan dilantik pada tanggal 5 Mei tahun 1976. Andri Jupri SH diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor PM tutut PM titik 7/14/14 mendatar 152 pada tanggal 20 April tahun 1976 dan dilantik pada tanggal 5 Mei tahun 1976 untuk masa jabatan pertama. Selanjutnya, berdasarkan Menteri Dalam Negeri nomor 131.54,132 garing tanggal 30 September tahun 1982 diharapkan kembali sebagai Bupati Kepala Daerah kedua dan berakhir sampai tahun 1987. Dalam kurun waktu kepemimpinan beliau, Ibu Kota Kendari dipindahkan ke Kota Unaha melalui PP nomor 29 tahun 1982. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 53. 6. Dr. Andos Haji Anas Bunggasi 1987 sampai 21 Desember tahun 1992.
diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah tingkat 1 melalui surat keputusan Mendagri nomor 131.54 mendatar 1322 tanggal 30 November tahun 1987. Beliau diberhentikan dengan hormat pada tanggal 21 Desember tahun 1992 melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.54 mendatar 1324. 7. Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi 1992 sampai 31 Maret tahun 2023. Tahun 2003, beliau diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Kendari melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.54.302 pada tanggal 13 Maret tahun 1993 untuk masa jabatan pertama. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.54.1329 tanggal 1998 ditetapkan kembali sebagai Bupati Kepala Daerah untuk periode kedua dan berakhir sampai 31 Maret tahun 2003. 8. Dr. Andes Haji Lukman Abu Nawas MSI dan Dr. Andes Haji Tony Herbiansa MSI 1 April 2003 sampai 2008. Diangkat sebagai Bupati berdasarkan SK Mendagri tahun 2003 untuk periode pertama. Pada masa Bupati Dr. Andes Haji Lukman Abu Nawas MSI tahun 2004 terjadi perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe berdasarkan PPRI nomor 26 tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 103. 9. Dr. Andes Haji Tony Herbiansa MSI pelaksana tugas Bupati menjadi pelaksana tugas Bupati Konawe selama 3 bulan. 10. Dr. Andes Haji Lukman Abu Nawas MSI dan Dr. Andes Haji Masmudin MSI 2008 sampai 22 Mei 2013 diangkat sebagai Bupati berdasarkan SK Mendagri tahun 2008 untuk periode kedua. 11. Pelaksana harian Haji Muhammad Nur Sinapoe SE MSI 22 Mei sampai dengan 17 Juni tahun 2013. 12. Keri Saiful Konggoasa dan Haji Parin Ringi SE MSI 2013 sampai dengan 2018. Dilantik pada tanggal 17 Juni tahun 2013 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam SE. 13. Haji Parin Ringi SE MSI dilantik sebagai pelaksana tugas Bupati Konawe. 14. Asriani Porosi SE MSI sebagai pelaksana harian Bupati Konawe. 15. Dr. Andes Haji Tasman Taiwa MSI diangkat menjadi penjabat Bupati Konawe berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74 mendatar 1871 tahun 2018. 16. Keri Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara STMM 2018 sampai dengan 2023 diangkat berdasarkan SK Mendagri nomor 131.74 mendatar 6070 tahun 2018 dan nomor 132.74 mendatar 6071 tahun 2018 dilantik pada tanggal 24 September tahun 2018. 17. Dr. Haji Harmin Ramba SMSI diangkat menjadi penjabat Bupati Konawe berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 10121.3 mendatar 3957 tahun 2023. 18. Dr. Ferdinand SPMH diangkat menjadi pelaksana harian Bupati Konawe berdasarkan SK Gubernur nomor 1001.1.4.2/4104 terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2024. 19. Stanley SE SSI TMM diangkat menjadi penjabat Bupati Konawe berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 mendatar 3316 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Konawe. 20.
Haji Yusran Akbar ST dan Haji Samsul Ibrahim SEMSI 2025 sampai dengan 2030. Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/221 tahun 2025 dan nomor 100.1.3/1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2030 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari tahun 2025 dan 14 Februari tahun 2025 dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Konawe atau Kendari telah mengalami pemekaran menjadi daerah otonomi baru, diantaranya yaitu Kota Administratif Kedua, Kota Administratif Kendari atau Kotif Kendari, mekar pada tahun 1979 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979. Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2003. Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007. Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Konawe. Tim penyusun: 1. Haji Abdul Ginal Sambari SOS MSI, Dr. Suryadi SPD MPD MH, Dr. Basrin Melamba SPD MA, Jaihuddin SOS MSI, Dr. Andes Dema Banda MSI. Tim penyusun dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025. Selesai. Bupati Konawe selaku Inspektur Upacara dimohon menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tiga! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan.
Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah pahlawan, hening cipta mulai. Selesai. Pataka Lambang Daerah Kabupaten Konawe dan Tombi-Tombi Wonua memasuki lapangan upacara. Langkah, tegap, maju, jalan. Jalan di tempat.
Hati. Gerak. Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Hormat! Gerak! Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam bagi saudara-saudara kami yang beragama non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu masida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena berkat curahan nikmat-Mu, hari ini kami segenap hamba-hamba-Mu tengah mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025 dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh daerah dan pemimpin kami tak henti-hentinya melakukan ikhtiar dalam upaya terus-menerus membangun daerah kami ke arah yang lebih baik. Sungguh kami juga menyadari firman-Mu bahwa Engkau tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Untuk itu ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkan rahmat dan barokah-Mu kepada pendiri dan tokoh-tokoh pejuang pemekaran daerah ini yang dengan gigih mengorbankan martabat, harta, pikiran, waktu, peluh dan lelah untuk memperjuangkan Konawe menjadi daerah otonom. Ya Allah, limpahkan kesehatan, kekuatan kepada pemimpin baru kami agar Kabupaten Konawe menjadi daerah yang bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil dan berkelanjutan dalam satu negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana, kami sadari sepenuhnya ya Allah bahwa di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat tetapi sungguh mulia. Kami bermohon, bimbinglah kami ya Allah
wujudkanlah niat baik kami ini dan hindarilah negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan, dan perpecahan. Ampunilah segala dosa kami dan kehilapan orang tua kami, guru-guru dan pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Konawe. Hormat! Gerak! Pataka Lambang Daerah Kabupaten Konawe dan Tombi-Tombi Wonua meninggalkan lapangan upacara. Dua kali haluan kanan. Jalan. Langkah, tegap, maju, jalan. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara
disilahkan kembali menempati mimbar kehormatan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Konawe kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. Kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, disilakan ke tempat yang telah ditentukan. Mohon kesediaan Bupati Konawe untuk menyerahkan piagam penghargaan. Mohon mendampingi Wakil Bupati Konawe dan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Piagam yang diberikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe atas kontribusinya sebagai satuan kerja kooperatif dalam penyediaan data statistik berkualitas untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Konawe pada tahun 2024. Serta dua piagam lainnya, yaitu piagam penghargaan atas kontribusinya sebagai satuan kerja kooperatif dalam pembinaan statistik sektoral di Kabupaten Konawe tahun 2024. Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Kepala Badan Pusat Statistik, disilakan kembali ke tempat semula. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Upacara selesai. Masing-masing komandan barisan dapat membubarkan barisan. Kerjakan!
Cek. Iya, mengingatkan kembali juga untuk seluruh forum komunikasi pimpinan daerah dan juga para OPD serta undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Hania SPD MPD, Ketua PGRI Kabupaten Konawe bersama pengurus mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Konawe tahun 2025. Konawe